الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah al-mahmud fi kulli lisan wal ma'bud fi kulli zaman wal maqsud fi kulli makan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi walid adnan wa ala alihi wa sahbihi dhawil majdi wal irfan. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad salatan talwi khaizainallahi nura wa takunu lana wa li hadhil jamaah wa lil mu'minina farajan wa farahan wa surura wa sholli wa sallim tasliman katsira. Allahumma ya Fattah wa ya Alim ya Fattah wa ya Alim ya Fattah wa ya Alim. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu kaifa nunajika arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wa babil akan syara alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Sama-sama. Rabbi shrah li sadri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina Rabbi tamim lana bil khairi a'malana Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina Rabbi tamim lana bil khairi a'malana Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina Rabbi tamim lana bil khairi a'malana. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khususan ashab hadzal kitab wa usulihim wa farim anna Allah yurid darajatin fil jannah wa zid alaina min barakatihim wa ulumihim wa anwarihim wa asrarihim wa nafa'na bid din wa dunya al akhirah wa anna Allah lana walidina satina mashayikhina muallimina ahbabina al mahbubin wa jami' ikhwanina khawatina abnaina banatina zawjatina wa manasana bid du'a wa liman ahsana habalina wa li hadhil jamaah أن الله رزقنا وإياهم بالصحة والعافية والسلامة والسعادة والبركة والسكينة بجاه ساكن المدينة ثم إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
hadaratil asatidah wal hujjajil mukarramin wal abail muhtaramin wal ummahatil muhtaramat. Segenap para hadirin, bapak-bapak, wal hadirat, ibu-ibu, jamaah Masjid Nurul Iman, bil khusus segenap Dewan Kemakmuran Masjid dan para tokoh masyarakat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan barakahnya Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan kepada seluruh umatnya, termasuk kita mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan kitab Hidayatul Adhkiyah sampai pada bait yang kesekian. Saya belum menghitung ulang lagi nih, tapi kita lanjutkan pada bait berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafadhala lana bihi wa bi barakatuhu lam yughfar lana masyayikhil masyayikhina amin. Fa'alaihi tazyinun li zahiril jali bi syari'atin liyanura qalbun mujtala wa tazul anhu dhulmatun kay yumkina li tariqatin fi qalbihi an tanzila wa likulli wahidihim tariqun min turuqin yakhtaruhu fayakunu min dha wasila kajulusihi bainal anami murabbiyan wa kakathratil awradi kasawmis shalah wa kakhidmatin linnasi wal hamlil hatab litasadduqin bimuhassalin mutamawwala. Ada 5 bait yang kita bahas pada hari ini. Biasanya hanya 2, paling banyak 3. Pagi ini kita bahas 5 bait. Fa'alaihi, maka wajib bagi orang yang salik. Salik itu orang yang sedang menuju perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yang ngaji nuntut ilmu namanya talibul ilm, penuntut ilmu. Tapi kalau yang betul-betul ingin mensucikan jiwa berjalan menuju Allah itu namanya salik gitu. Maka wajib atas seorang salik tazyinun, menghiasi, zayyana yuzayyinu tazyin, menghiasi dirinya, li zahiril jali, menghiasi zahirnya yang jelas, menghiasi zahirnya yang nampak. Menghiasi dengan apa? Bi syariatin, dengan hukum-hukum syariat. Liyanura qalbun mujtala. Apa tujuannya? Supaya hatinya menjadi terang, hatinya menjadi bersinar. Hatinya menjadi bersinar, mustala, yang mudah-mudahan dengan begitu hatinya bakal diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bait pertama yang bisa kita simpulkan bahwa dengan syariat hati jadi terang. Amin ya rabbal. Wa tazul anhu, dan supaya hilang daripada hatinya zulmatun, kegelapan, kayyumkina li tariqatin, supaya memungkinkan dia, ya, kalau hatinya itu hilang daripada kegelapan, maka memungkinkan dia untuk menempuh jalan tariqah fi qalbihi, pada hatinya, antanzila, ya, menjadi turun dalam artian untuk mendapatkan nur daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bait yang kedua, dengan tariqah hati menjadi lapang. Dengan tariqah hati menjadi lapang. Itu 2 poin ya. Poin pertama apa tadi? Dengan syariat hati menjadi terang ya. Yang kedua, dengan tariqah hati menjadi lapang. Bagaimana kita menempuh perjalanan dengan tariqah? Nah, ini mau dijelasin 3 bait. Walikulli wahidihim, dan untuk setiap mereka,
setiap mereka yang salik, yang berjalan menuju Allah, tariqun min turuqin, ada satu jalan dari beberapa jalan yang dia biasa tempuh. Dia bisa tempuh yakhtaruhu, yang dia bisa memilihnya, fayakunu min dzawasila, maka dengan begitu dia akan sampai pada tujuan perjalanannya. Apa tujuan perjalanannya? Sampai pada hakikat. Ya. Ingat-ingat, diulang. Yang sedang kita bahas apa? Kita disuruh bersyariat dengan cara naik perahu, ya, yang mantap naik perahunya. Lalu kemudian berthariqah. Apa berthariqah? Berthariqah itu melaut dengan kapal laut tadi. Sebab kalau melaut tanpa kapal, ya, tenggelam kita udah gak karuan. Nah, dengan kita melaut, dengan kita berthariqah, maka mudah-mudahan tujuan kita adalah hakikat, dapat intan mutiara yang mahal harganya, ya, yang terpendam dasar laut. Apa maknanya? Kita bisa sampai pada manisnya iman kepada Allah, manisnya ibadah mengabdi kepada Allah. Itu tujuannya, ya. Maka pertemuan-pertemuan yang lalu saya sampaikan Bapak Ibu supaya betul-betul ditemukan apa manisnya ibadah yang kita lakukan. Sholat 5 waktu berjamaah, ditemukan manisnya ibadah, indahnya ibadah, nikmatnya ibadah. Baca Quran, deres Quran, ya, terus puasa, terus zakat, sedekah, ditemukan nikmatnya kita bersedekah. Nah, kita doakan mudah-mudahan senantiasa para dermawan Masjid Nurul Iman, ya, sudah menemukan manisnya bersedekah. Amin ya robbal. Masih ngantuk romannya ini, ya. Kita doakan mudah-mudahan para dermawan, ya, para dermawan, para donatur Masjid Nurul Iman betul-betul sudah bisa merasakan nikmatnya bersedekah. Baru 12 orang yang nyaut. Kita doakan mudah-mudahan para dermawan, donatur Masjid Nurul Iman betul-betul bisa merasakan nikmatnya bersedekah. Nah, kan gitu mantep ya. Sudah bisa menemukan nikmatnya bersedekah, maka mudah-mudahan tidak ada kekhawatiran pembangunan rumah tahfidz, ya. Mudah-mudahan segera terrealisasikan. Amin ya robbal alamin. Apa itu diantara jalan-jalan seorang hamba menuju Allah yang bisa dia pilihkan? Banyak pilihannya. Kajulusihi bainal anami murabbiyan, seperti dia duduk bersama para pendidik. Dia duduk nih seperti Bapak Ibu duduk bersama teman-teman saudara, ya, tetangga. Bersama siapa? Murabbiyan, bersama guru, gitu. Jadi duduk di majelis ilmu itu syariat, ya. Jadi salah besar kalau orang ingin bertasawuf yang katanya ngomongnya selalu ma'rifat gitu kan, hakikat, tapi kemudian kagak doyan dengan majelis ilmu. Nah, ini nanti nyasar, tasawufnya nanti nyasar, ya. Nah, yang betul adalah duduk dulu. Paling awal adalah hadir majelis ilmu bersama para guru. Wa kakasratil auradi kasaumis shalah, dan juga yang kedua seperti memperbanyak wirid-wirid, ya, ataupun senantiasa melanggengkan daripada puasanya, sholatnya. Nah, itulah contoh-contoh daripada ibadah syariat, ya. Nah, yang terakhir, wa ka khidmatin linnasi, dan seperti membantu manusia. Ah, ini dia. Jadi yang namanya berthariqah, bertasawuf itu bukan melulu masalah ibadah kepada Allah lalu kemudian kagak mau tahu dengan urusan tetangga, nggak mau tahu dengan urusan kemanusiaan. Nah, ini nggak benar. Yang namanya berthariqah itu bisa ditempuh dengan cara khidmatil linnas, membantu daripada kepentingan manusia, atau bagaimana kita memberikan kemanfaatan pada manusia. Walhamdulillah hatab, bahkan bisa dikasih contoh dengan seperti membawa kayu bakar.
Membawa kayu bakar ini kan profesi-profesi zaman dulu begitu. Ya. Ya kalau sekarang mungkin ya seperti halnya para tukang panggul gitu ya. Apa tujuannya? Litasadduqin bimuhassalin mutamawwala, supaya kemudian dia bisa sedekahkan daripada hasil penjualan kayu bakarnya tadi gitu. Ya dia sedekahkan ya dari hasil penjualan kayu bakar tadi yang bisa bernilai ekonomis, ada untungnya, itu kemudian dia sedekahin gitu. Para kuli panggul dapat upah, entar dia sisihkan upahnya untuk sedekah gitu. Oh itu kan apa namanya profesi yang mohon maaf biasa-biasa aja gitu kan. Apalagi bapak ibu memiliki profesi yang jauh daripada itu, yang hasilnya lebih jelas, hasilnya lebih banyak, maka apa yang kita hasilkan, kita doakan adalah mudah-mudahan lebih berkah. Apa tuh lebih berkah? Yang kita dapat kita keluarin lagi. Yang kita dapat kita keluarin lagi. Nah, nanti akan saya sampaikan tujuan daripada syariat yang dibebankan oleh Allah kepada kita. Apa sih tujuannya? Gitu. Ya. Namanya maqasidus syariah. Ya. Tujuan atau maksud syariat yang selama ini kita kerjain. Apa sih tujuannya? Ada 3. Nanti kita bahas ya. Supaya kita betul-betul paham bahwa yang kita lakukan tadi apa itu? Yang kita lakukan tadi adalah menghiasi diri dengan syariat supaya hati jadi terang. Kemudian menghiasi diri dengan thariqah supaya hati jadi lapang gitu. Lalu kemudian apa yang bisa kita lakukan dalam kita berthariqah? Bisa seperti duduk bersama para guru, maksudnya adalah nuntut ilmu. Lalu kemudian memperbanyak wirid-wirid ya, ataupun sholatnya ditambah-tambahin yang sunnah-sunnahnya, puasanya ditunaikan yang sunnah-sunnahnya ya. Lalu kemudian juga yang tidak kalah pentingnya dari pelajaran kita adalah membantu untuk kepentingan manusia, berkhidmat ya, berkhidmat. Mohon maaf nih ya, ini majelis ilmu luar biasa. Apapun dan siapapun kita yang terlibat daripada tegaknya majelis ilmu ini luar biasa. Maaf seperti menyuguhkan minuman, ini pahalanya luar biasa. Itu masuk dalam bagian apa tadi? Khidmah linnas ya. Apalagi sampai melibatkan profesi kita. Apa profesi kita? Alhamdulillah hatab misalkan, membawa kayu bakar. Kalau sekarang kuli panggul, atau mungkin profesi-profesi yang jauh lebih baik misalkan. Maka itu lebih berkah lagi mudah-mudahan yang dia hasilkan, untuk kemudian dia litasadduqin bimuhassalin mutamawwala, dia sedekahkan daripada hasil profesinya dia. Amin ya rabbal insya Allah. Nih ada yang menarik daripada nasihat Tuan Guru Hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani. Dikatakan dalam penjelasannya, kama qala Jilani, sebagaimana dikatakan atau sebagaimana berkata Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Jailani, apa kata beliau? Ma wasaltu ilallah, aku tidak pernah sampai kepada Allah biqiyamil lailin, dengan ibadah qiyamul lail, wala siyami naharin, dan juga tidak sampai kepada Allah hanya dengan puasa di siang hari. Walakin wasaltu ilallahi ta'ala, tetapi aku bisa sampai kepada Allah Ta'ala bil karami, yaitu dengan cara hati yang dermawan, jiwa yang dermawan, pemurah, hati yang pemurah. Wa tawadhu'i, dan juga dengan rendah hati di hadapan sesama manusia, nggak ada sombongnya gitu ya. Yaitu takwa, dulu pernah kita bahas takwa. Apa sih definisi takwa? Ada yang mendefinisikan takwa itu huruf demi hurufnya, ya kan? Sudah kita bahas. Taknya adalah tawadhu. Jadi orang yang senantiasa melaksanakan syariat, hasilnya adalah menjadi orang takwa. Apa itu takwa? Taknya tawadhu, rendah hati sesama manusia.
Tapi juga bisa bermakna taknya adalah tazallul, artinya merendah diri, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di hadapan Allah kita menghinakan diri dengan ibadah-ibadah kepadanya seperti sholat. Sholat itu kan menghinakan diri. Anggota tubuh kita yang paling terhormat, kepala. Itu bukan hanya kita disuruh sejajar, mohon maaf, dengan posisi kemaluan kita melalui rukunya, tapi juga kemudian ibadah sholat kita mesti sujud. Supaya apa? Supaya kepala kita, anggota tubuh yang terhormat, dia posisinya lebih rendah daripada kemaluan kita. Allah. Iya kan? Coba sujud. Bagaimana sujud posisinya? Kepala lebih rendah daripada, mohon maaf ini, ya, lebih rendah daripada kemaluannya. Ya Allah, itu apa tuh? Tadzallul, artinya kita menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak menghinakan diri di hadapan manusia. Sesama manusia kita dituntut tawadhu, rendah hati saja, gitu ya. Rendah hati dalam artian yang kaya tidak sombong, yang miskin jangan sombong. Apa yang mau disombongin, ya? Yang kaya kagak sombong, yang miskin jangan sewot gitu. Paham gak? Jangan sewot gitu. Biasanya kan orang susah itu bawanya sewot baik sama orang kaya. Ya, orang kaya dimampus, mampus orang kaya, mampus orang kaya. Jangan ya. Semua pihak saling membutuhkan. Betul. Dikatakan kaya karena ada orang, jangan kenceng-kenceng miskinnya, ya. Dikatakan orang susah karena ada orang kaya, gitu aja udah. Orang kaya makannya daging rendang, orang susah cukup jantung pisang, kan gitu. Kan sama-sama ujungnya gitu ya. Orang kaya makan daging rendang, orang susah makan jantung pisang, sama ya. Ya nggak usah pakai iri-irian, udah gitu. Biarin dia mau emang dapatnya rezekinya daging rendang, kita yang susah pakainya jantung pisang. Direbus jantung pisangnya, dibelah dua, terus ditelantangin di atas nampan gitu. Jangan lupa bikin bumbu pecaknya, ya. Nah, udah mateng bumbu pecaknya, siramin dah tuh jantung pisangnya. Ibu yang masaknya seneng, alhamdulillah. Suaminya mau makannya juga enak. Anak-anaknya alhamdulillah, baru pulang main anaknya ngeliat alhamdulillah mama masak tongkol, begitu dibilang. Padahal jantung pisang. Tapi kalau semuanya pada nerima, ya, yang masaknya enak, yang makannya suami, anak-anak juga pada nerima, maka bapak ibu anak makan jantung pisang sama dengan mereka tadi, mudah-mudahan akan berasa seperti jantung pisang juga. Masa berasa rendang? Ya. Amin ya robbal alhamdulillah. Apa tuh tadi? Kita lagi ngomongin yang namanya berthariqah, itu bisa juga dengan cara khidmat linnas walhamdulillah hatab litasadduqin bimuhassalin mutamawwala. Jadi tiap hari itu nggak usah dilihat besar kecilnya, ya. Tiap hari pokoknya ada aja yang dikeluarin gitu kan, dari hasil profesi kita, apa aja profesinya. Sampai tadi digambarkan profesi yang paling, maaf ya, profesi yang ya biasalah gitu ya, apa namanya, bawa kayu bakar, kuli panggul, itu kan profesi yang biasa tuh, ya enggak. Tapi bagaimana supaya dia bisa masuk dalam thariqah, dia keluarkan sebagian apa yang dia hasilkan daripada nilai-nilai ekonomisnya, ya dia dengan bersedekah, ya. Loh, kalau yang model begitu aja dia bisa merasakan enaknya sedekah, nikmatnya sedekah, apalagi yang penghasilannya lebih banyak lagi, mudah-mudahan lebih berkah lagi. Amin ya robbal alamin. Saya tambahkan satu lagi, ya, dari nasihat Tuan Guru Hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu yang tadi kita contohin tuh. Yang kita contohin apa? Yang oleh penulis kitab contohin apa tadi? Duduk bersama guru, memperbanyak wirid-wirid, sholatnya, puasanya,
kemudian berkhidmat kepada sama manusia, kemanfaatan kita di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita, seperti membawa kayu bakar atau lain sebagainya untuk kita sedekahkan hasilnya. Itu semua belum tentu bisa kita perankan, itu semua belum tentu kita bisa laksanakan kalau tidak ada semangat juang. Kan gitu kan, semangat juang, namanya mujahadah. Itu pelajaran yang kemarin tuh, ya kan? Pelajaran kemarin apa? Supaya kita ini bisa mengarungi lautan dalam kita berthariqah, menyelami diri dengan 4 akhlak kita. Apa itu? Taubat, muraqabah, muhasabah, mujahadah. Mujahadah itu yang terakhir, itu pelajaran kita. Kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak ada mujahadah. Ini nggak bakal ada jamaah sholat subuh kalau bapak ibu nggak berjuang, betul. Oh, yang paling enak kayak begini, apalagi udah berapa hari kagak hujan, semalam diguyur hujan, adem apa nggak? Ya Allah, tapi ini karena ada mujahadah, ada perjuangan. Kita alhamdulillah kita dijadikan pemenang, kan gitu. Amin ya robbal. Kaki kita berhasil melangkahkan ke rumah Allah, Masjid Nurul Iman, ya. Mata kita juga masih dimenangkan, mau melek gitu kan, duduk ngedengerin orang ngoceh gitu kan. Alhamdulillah. Nah, ini pesannya nih. Pesan dari Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau katakan kunu sibaan inda amrillahi ta'ala azza wa jalla wa rasulih. Jadilah kamu sekalian sibaan. Apa tuh sibaan? Buas. Jadi ini ilustrasi saja, buas. Buas maknanya semangat. Jadilah kamu sekalian semangat di dalam menerima atau menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, gitu. Harus semangat. Kalau nggak semangat, ya akhirnya apa yang Allah perintahkan seringkali kita bersembunyi di belakang ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kan gitu. Allah tidak mewajibkan seseorang, Allah tidak membebankan seseorang kecuali apa yang dia sanggupi. Itu seringkali disalahpahami, ya. Bersembunyi di belakang ayat itu, padahal Allah tidak membebankan kita kecuali apa yang kita sanggupi. Maksudnya adalah apa yang kita bisa maksimalkan, begitu. Jadi kata-kata mastata'tum dalam petunjuk yang lain, semampu kalian itu dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulnya adalah sekuat-kuatnya kalian, begitu, bukannya semales-malesnya kalian. Mastata'tum maknanya sekuat-kuatnya Bapak Ibu, bukan semales-malesnya kita, gitu ya. Itu makna mastata'tum. Maka kata Tuan Guru harus sibaan, semangat gitu ya dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Wa mardu inda nahihima. Yang kedua kata beliau, hendaknya kita jadi orang sakit di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Jadi berkaitan dengan larangan-larangan Allah, kita disuruh sakit gitu. Suruh sakit dalam artian supaya kita nggak bisa menyentuh, apalagi sampai melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi jangan dibalik. Untuk perintah Allah dan Rasulnya kita pura-pura sakit. Ntar giliran larangan Allah semangat, ya udah rusak berantakan. Betul? Itu ilustrasi yang luar biasa dari Tuan Guru Hadratus Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Jadi untuk apa yang dilarang oleh Allah, kita mesti ya seperti orang sakit lah gitu maksudnya. Jadi boro-boro semangat gitu ya, kepengenan juga enggak gitu, kepengenan gitu. Apa tuh kepengenan? Keinginan, kemauan untuk melakukan apa yang dilarang oleh Allah enggak ada. Kenapa? Karena kita sakit gitu. Nah, lalu yang ketiga, mauta inda majil aqdiyati wal aqdar. Kata Tuan Guru, jadilah kamu sekalian orang yang mati di dalam menerima ketetapan dan kadar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mati itu apa? Orang mati berdaya apa tidak berdaya? Enggak punya daya orang mati. Orang mati gitu. Jadi dalam menerima ketetapan-ketetapan Allah, kadar-kadar dari Allah, ya udah kayak orang mati kita terima. Ya. Ibu-ibu dikasih sama suami
sehari nggak banyak ya, cuman 500.000. Alhamdulillah. Ya kali gitu misalkan ada yang ngojek gitu ya, ada nggak yang suaminya ngojek? Sehari, alhamdulillah, papa pulang papa gitu ya. Suaminya ngojek, panggilannya papa ya, nggak apa-apa. Muntang-muntang profesi suaminya ojek main panggil babalu aja ya, nggak apa-apa, sekali-kali panggil papa. Papa pulang, dapat berapa papa ngojek hari ini? Kata papanya, kata lakinya, enggak banyak mama, cuman 1 juta aja gitu. Alhamdulillah. Dikasih 100.000, alhamdulillah ya. Besok dikasih 75.000, alhamdulillah. Lusa dikasih 50.000, alhamdulillah. Alhamdulillah beda. Dari 175 ke 50. Akhirnya istrinya ngomong, lo ini kok tiap hari malah makin kurang. Ada apa ini makin kurang ya? Ya udah, orang mati, Bu, orang mati bisa nanya nggak? Orang mati kagak bisa nanya. Boro-boro nanya, nolak juga nggak bisa. Udah, namanya orang mati. Nah, itulah gambaran dari Tuan Guru Hadrat Syekh Abdul Qadir Jilani, mauta endal aqdiyah wal aqdar ya. Kita disuruh jadi orang mati dalam menerima ketetapan dan kadar Allah. Udah, jangan banyak pikiran ya. Jangan macem-macem nuduh segala macem. Udah, emang segitu udah, alhamdulillah. Baru dapat cerita kemarin dari guru saya. Guru saya punya nama mirip-mirip dengan kawannya gitu ya. Itu ada pengurus DKM gitu ya, atau panitia lah gitu, panitia peringatan Maulid Nabi, datang ke guru saya itu gitu. Datang ke guru saya untuk konfirmasi ulang terkait dengan acara Maulid kan begitu. Namanya panitia DKM, datang silaturahim, itu kan nggak cuman bawa surat, bawa juga yang namanya oleh-oleh. Apa tuh yang dibawa? Kemarin kebetulan saya bertamu ke rumah guru, itu di rumah guru ada rengginang 1 toples besar gitu ya. Iya, kata guru saya, ini baru nih, rengginang baru, dan ini rengginang punya cerita lucu begitu katanya ya. Kenapa? Tadi tuh ada panitia atau DKM datang ke beliau silaturahim ya, lalu kemudian memastikan acara tanggal sekian. Guru saya bilang enggak ada, di catatan saya enggak ada catatan untuk ke sana, acara di sana enggak ada gitu. Mungkin salah kali ini, mungkin bukan saya, mungkin teman saya satu lagi namanya mirip gitu ya. Kata ini yang datang, enggak Kiai, bener enggak salah enggak. Ya udah dah, nggak ada salahnya situ konfirmasi lagi, ntar pas pulang lihat lagi ya agendanya. Siapa sebenarnya? Saya apa kawan saya yang mirip-mirip namanya gitu ya. Akhirnya pas pulang ditelepon, Kiai maaf beneran salah, bukan Kiai tapi temen Kiai yang satunya lagi gitu. Terus ini gimana rengginangnya? Ya udah buat Kiai aja. Enggak mau. Kata guru saya, jangan sini kasih alamatnya, ntar saya kirim lagi. Enggak usah Kiai, udah itu dari rezeki Kiai. Ya udah, itu kan ngomongin apa itu? Ngomongin rezeki, iya betul. Beliau ada di rumah, enggak kemana-mana. Rengginang 1 toples besar datang sendiri. Alhamdulillah, itu baru timbang rengginang doang tuh ya. Ya kayak dulu yang pernah saya bilang, kalau udah rezeki ya, ibu lahiran ya enggak, kan tetangga banyak nengok, mau kemana Bu? Lihat bayi, kan begitu orang kita. Mau kemana Bu? Lihat bayi. Ada yang bawa anduk bayi, ada yang bawa sabun bayi, ada yang bawa bedak bayi, bahkan bayi belum punya gigi, ada ibu-ibu yang bawa rengginang. Pertanyaannya buat siapa itu Bu? Ya buat emaknya. Itu kan namanya udah rezeki nggak kemana udah. Ya, nah ini artinya Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, Tuan Guru mengatakan
wa mauta indal aqdiyah wal aqdar. Jadilah kamu sekalian orang yang mati di dalam menerima ketetapan atau kadar-kadar dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir keempat, wa ma'ahadza, bersama dengan ini, bersama dengan tadi tuh dalam menjalankan syariat, apa syariatnya? Semangat dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Lalu kemudian sakit di dalam menerima atau di dalam berusaha meninggalkan larangan-larangan Allah, lalu kemudian mati di dalam menerima kedatangan ketetapan-ketetapan Allah. Nah, poin keempatnya, wa ma'ahadza, dan bersama dengan ini, asyirun nasa bi khuluqin hasanin, bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik, insya. Jadi kita fokus dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Kita juga fokus dalam meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya. Kita juga nerima apa yang menjadi ketetapan-ketetapan Allah. Tapi dengan begitu kita juga masih disuruh untuk bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Itu ya. Itu syariat sudah. Ya, kenapa ujungnya ada perintah bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik? Sebab boleh jadi itu ada orang tipenya dalam menjalankan perintah Allah emang dasarnya males, iya kan? Dasarnya males, akhirnya bawaannya emosi aja sama temen, emosi aja sama orang lain. Emang dasarnya males menjalankan perintah Allah, tapi kemudian dia lampiaskan dengan emosi kepada sesama. Ya, misalkan apa? Puasa Ramadan, ya enggak? Puasa Ramadan itu kalau orang tidak sibaan, tidak puas, tidak semangat dalam menjalankan puasa, akhirnya yang ada puasa sama puasa tapi marah mulu gitu kan? Ada nggak? Iya, emang kurang begitu demen sama ibadah, ya. Baru dipanggil azan udah sebel sama azan. Ini azan berisik bener ini. Ada nggak orang begitu? Belum lagi kalau pengajian, ya, mic-nya kedengeran ke tetangganya, ke tetangga yang kurang doyan sama perintah dan sama perintah Allah dan Rasulnya, akhirnya begitu. Ya. Nah, maka di ujungnya tadi Tuan Guru mengatakan wa ma'ahadza, bersama dengan ini, asyirun nas bi khuluqin hasanin, bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Dalam menerima ketetapan Allah, itu kan syariat. Dalam menerima ketetapan Allah, kalau ada orang kurang begitu pandai menerima ketetapan Allah, akhirnya tadi tuh ada iri, dengki, hasud, gitu kan? Karena nggak nerima dia, ya, nggak nerima. Gitu. Wah, banyak dah ya. Pokoknya Bapak Ibu silakan, yang pelajaran kita kemarin ada tafakur, ada tadabur, ada tadzakur, gitu kan? Ada mikir, ngerenungin, entar yang muncul kalau pikiran kita tadi tuh sesuatu yang mentakjubkan kita, maka yang keluar ya Allah. Hasil mikir, hasil ngerenungin, yang terpikirkan yang ada adalah sesuatu yang menyenangkan kita. Alhamdulillah. Betul. Kita mikir, kita ngerenungin, yang kita pikirkan itu sesuatu yang kurang kita sukai, astagfirullah, inna lillah, kan begitu ya. Jadi udah dipikirin, direnungin, coba ya Bapak Ibu, saya yakin yang ada justru adalah hal-hal yang mentakjubkan kita. Ya Allah, alhamdulillah, gitu. Coba dah dipikirin, beneran ya, dipikirin dah ya. Kenapa? Sebab apapun, maaf nih ya, sepahit-pahitnya ketetapan Allah kepada kita, itu ternyata masih jauh lebih baik ya daripada apa yang kita rasakan tuh. Jauh lebih baik gitu. Karena hakikatnya begini Bapak Ibu sekalian, kita ini kan itu tadi penyakit kita adalah materialistik, itu masalahnya. Penyakit kita adalah materialistik. Apa sih materialistik? Apa-apa diukur sama harta, itu masalahnya. Coba jangan diukur pakai rasa, pakai materi, tapi diukurnya pakai immateri. Apa tuh? Rasa. Ya Allah. Mana Ibu? Bu.
Pilih banyak duit tapi banyak masalah, apa ada duit hati lapang? Jawabannya salah, ya. Ini kalau ada dalam soal pertanyaan-pertanyaan, saya sebagai guru saya bilang jawabannya salah kan gitu, ya. Pilihan, ya, pilihannya ada duit tapi banyak masalah, banyak penyakit, tapi orang ada duit, hati lapang, badan sehat. Beneran, jujur. Jangan pakai dibilang banyak duit, hati lapang, gue juga mau. Iya kan? Semua kita begitu maunya. Semua kita maunya materialistik. Duit ada, kira-kira beginilah. Makan yang penting cuman pakai ikan peda campur jagung, ya enggak? Makan cuman pakai ikan peda campur jagung, duit di kantong 20 juta, udah tenang aja, udah tenang gitu. Lah iya, siapa yang kagak tenang, ya. Tapi jangan dulu, walaupun duit ada di kantong 20 juta, tapi kemudian tagihan sono sini, belum lagi penyakitnya, ya Allah, naudzubillah min. Nah, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, saya persingkat karena kita akan masuk pada apa yang saya sampaikan adalah maqasidus syariah, ya, tujuan syariat nih. Kan dari tadi kita ngomongin syariat. Kita disuruh tadi fa'alaihi tazyinun li dhahiril jali, supaya kita ini menghiasi diri kita nih yang kelihatan nih dengan syariat gitu. Apa sih syariat itu? Maqasidus syariah, tujuan ditegakkannya syariat kepada kita itu tiga. Berapa, Bu? Pertama, apa yang kita lakukan berupa syariat kita, tujuannya adalah tahdzibun nufus, adalah untuk dalam rangka mensucikan dan membersihkan jiwa kita. Minal akhlaqil madmumah ilal akhlaqil karimah, dari akhlak-akhlak yang tercela kita hiasi, kita sucikan menjadi akhlak yang mulia. Ya, itu tujuan syariat. Coba kita lihat, apa sih sholat kita? Sholat yang kita lakukan, apakah cuman gerakan-gerakan kosong, ada ruku, ada sujud? Oh tidak. Sholat yang kita lakukan adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat yang kita kerjakan ini tujuannya adalah betul-betul untuk menghindarkan diri kita dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Jadi nggak betul tuh sampai ada orang mencari pembenaran. Alah, ngapain suruh sholat mulu jungkir balik, nyolong mah nyolong juga. Nggak bisa begitu, ya. Bukan sholat yang salah, bukan syariatnya sholat yang dianggap kagak bener, bukan. Ya, personalnya, orang per orangnya yang ternyata memang belum sampai pada tujuan ibadah sholat gitu. Berarti pasti ada yang salah dalam sholat. Maksudnya apa ada yang salah? Ya kagak khusyuk gitu, nggak paham apa tujuan dia sholat, kan begitu. Apalagi kalau orang sholat itu kan orang disiplin. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu kewajiban atas orang beriman yang kewajiban waktunya jelas. Artinya apa? Disiplin. Kalau sudah disiplin, jangankan harta milik orang lain, ya, milik diri sendiri kita nggak sembarangan menggunakan. Itu kalau orang disiplin. Orang puasa disiplin, ya. Kalau sudah menjelang imsak dia udah jaga-jaga. Walaupun itu milik dia, makanan dia tahan. Namanya imsak, dia tahan. Dan dia nggak makan kalau belum azan maghrib. Walaupun itu milik dia sendiri, itu kan namanya apa? Disiplin. Jadi orang yang betul-betul menjalankan ibadah syariat menjadi orang yang disiplin, yang nanti ujungnya adalah tahdzibun nufus. Lama kelamaan dia menjadi orang yang senantiasa mensucikan dirinya, mensucikan jiwanya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang senantiasa mensucikan jiwanya, dan merugilah orang-orang yang senantiasa mengotori dirinya. Apalagi zakat. Tadi sholat, puasa sudah, zakat. Apa sih zakat yang kita lakukan?
Apa cuman sekedar mengeluarkan sekian persen dari harta yang kita miliki, lalu kemudian kita nyolong lagi dengan mencari pembenaran? Biarin dah, ya, biarin dah saya sedekahkan ke panti asuhan anu. Yang penting dosa saya bebas, dosa saya bersih, walaupun korupsi gitu kan, 1 miliar, 2 miliar, yang penting sebagiannya saya berikan ke panti asuhan, yang penting sebagiannya saya beli mobil mah buat dia sendiri, ya. Dia pakai buat haji, ya Allah, ya. Nggak bisa pembenaran model begitu. Nanti akan berlaku rumusan mahurrima akhdhuhu hurima i'ta'uhu. Sesuatu yang sudah diharamkan cara ngambilnya, maka haram juga ngeluarinnya. Itu rumusannya. Jadi nggak benar orang-orang yang senantiasa mencari pembenaran. Dia nyolong, dia mencuri, lalu kemudian dia membenarkan dirinya dengan cara ngambil sekian persen dari harta curiannya untuk panti asuhan, untuk pembangunan masjid, apalagi untuk haji umroh, merasa dirinya suci, ya, bersih, udah nggak ada kesalahan. Nggak bisa. Justru dia dapat dosa double. Kenapa? Telah mengotori panti asuhan dengan harta haramnya, mengotori masjid dengan harta haramnya, mengotori perjalanan haji dan umrohnya dengan harta haramnya. Kagak bisa, ya. Maka dikatakan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Tujuan orang berzakat, ya, berinfak, bersedekah adalah supaya apa? Mensucikan jiwa mereka, mensucikan jiwa mereka dari apa tuh? Dari rakus, toma, ya, dari kerakusan terhadap harta. Membersihkan harta mereka dari apa? Membersihkan harta mereka dari percampuran harta dia dengan milik orang lain, milik orang fuqara, masakin. Ingat-ingat Bapak Ibu. Bapak Ibu punya penghasilan, ingat-ingat di dalam harta Bapak Ibu ada hak milik fuqara dan masakin dan yang lain sebagainya. Jadi nggak bisa tuh kemudian ada orang yang sanggup berzakat, kok kamu nggak zakat? Ya suka-suka saya lah, harta-harta saya. Oh nggak bisa. Orang kaya tidak berzakat. Maaf nih, saya ulangi lagi. Orang kaya tidak berzakat. Bukan cuma urusan dia yang memiliki harta, tetapi Bapak Ibu ketahuilah orang kaya yang tidak berzakat itu sama juga dengan pencuri. Jadi jangan dianggap pencuri itu adalah seorang pencuri maling datang ke rumah orang lain, ya, ngambil harta orang lain. Tidak. Orang kaya pun termasuk pencuri kalau dia tidak mau mengeluarkan zakatnya. Mencuri apa? Mencuri hak milik orang lain. Nah, begitu. Mencuri hak milik orang lain. Jadi betul-betul ini kalau umat Islam semuanya betul-betul mengerti, setiap orang kayanya betul-betul mau berzakat dengan konsekuen, ya, maka insya Allah, ya, pengentasan kemiskinan di negara kita bisa betul-betul, ya, bisa terlaksana betul-betul, ya, kalau setiap orang kayanya itu konsekuen gitu. Ini kan masalahnya, maaf ya, kalau urusan pajak, ya, pajak ke negara betul-betul dihitung begitu, ya. Tapi kalau udah urusan keagamaan, zakatnya, infaknya, sedekahnya, ya udah semaunya dia, ya. Oh nggak bisa, ya. Apalagi sebenarnya kan 2,5% itu jauh kecil bener dibandingin agama sebelah kita itu jauh, ya. Agama sebelah kita gede besar, kita cuma 2,5%, kecil bener kita gitu. Nah yang kecil saja 2,5% ini masih banyak yang belum konsekuen gitu, ya. Itu ya kita sudah inventarisir satu-satu, apa sih sholat, puasa, kemudian zakat gitu. Lalu apalagi syariat kita, ya, yang semuanya adalah untuk tahdzibun nufus, untuk mensucikan jiwa manusia gitu. Haji, umroh sama itu. Apa sih haji itu, umroh itu? Apa cuman sekedar meninggalkan tanah air menuju tanah suci, lalu kemudian kembali lagi pulang ke tanah air, lalu kemudian menambahkan satu huruf di depan nama kita dengan huruf ha? Apa itu yang namanya haji dan umroh? Na'udzubillah min dzalik. Haji dan umroh itu melatih betul-betul diri kita supaya menjadi orang yang
hakul yakin. Hakul yakin itu sudah tahapan yang luar biasa, punya keyakinan kepada Allah. Pertama kan seseorang baru saja punya yang namanya ilmu yakin, ya, baru sebatas ilmu. Lalu kemudian berangkat ke sana, ya, kemudian merubah, meningkat menjadi ainul yakin, gitu. Bapak Ibu tahu Ka'bah itu ada di mana? Ulangi lagi. Bapak Ibu tahu Ka'bah itu ada di mana? Di Mekah. Itu namanya ilmu yakin, gitu. Baru sebatas ilmu. Bapak Ibu udah pernah lihat Ka'bah secara langsung? Kasihan dulu. Itu berarti belum ainul yakin, gitu. Ya. Jadi kalau betul-betul yakin bahwa yang Bapak Ibu tadi jawab Ka'bah itu ada di Mekah, manakala Bapak Ibu sudah pergi ke Mekah, maka tadi keyakinannya naik dari ilmu menjadi ainul yakin berdasarkan mata kepala Bapak Ibu. Oh, itu dia Ka'bah, gitu. Nah, tapi kemudian pulang dari haji dan umroh itu ada keyakinan yang meningkat, ya, makin yakin kepada Allah. Itulah namanya hakul yakin, ya. Dia yakin kepada Allah bahwa rizki saya sudah ditakar sama Allah. Rizki anak-anak saya sudah ditakar sama Allah, maka kemudian saya nggak perlu khawatir. Apapun profesi suami saya, nanti dia pulang bawa oleh-oleh, alhamdulillah, tidak pun nggak ada masalah, karena itu sudah ketetapan Allah. Itu namanya sudah hakul yakin. Sudah hakul yakin. Ya, ini mah jangan sampai kayak kemarin. Bu, selamat hari ibu ya. Apa sih hari ibu? Hari ibu itu tiap hari. Asal kamu ngasih ibu duit, itu ada hari ibu. Jadi hari ibu kalau ada duit tiap hari. Ya. Jadi kalau nggak ada duit, nggak mau ada hari ibu. Ya. Wah, ini kan repot urusan. Jadi tadi balik lagi, segala sesuatunya serba diukur dengan materi, gitu. Nah, orang yang sudah kembali dari pelaksanaan haji dan umroh itu keyakinannya semakin mantap, hakul yakin. Lebih bagus lagi manakala Bapak Ibu yang belum melihat Ka'bah secara langsung, belum ainul yakin, tapi dalam kepribadiannya, keyakinannya sudah sampai pada tahapan hakul yakin. Udah luar biasa, ya. Nah, itu yang pertama, tahdzibun nufus. Kita persingkat. Yang kedua, tujuan syarat kita itu adalah iqamatul adalah al-ijtimaiyah, untuk menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Jadi hukum agama hadir dibawa oleh baginda Rasulullah SAW bukan untuk keluarga Rasulullah, bukan untuk orang Islam, bukan untuk orang Arab, tapi keadilan hukum agama yang dibawa baginda Rasul adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan, untuk penegakan keadilan, ya, di tengah-tengah masyarakat. Maka Rasulullah dulu pernah mengatakan, lau Fatimah sarakot, atau lau sarakot Fatimah, gitu kan, andai kata Fatimah mencuri, aku yang akan potong kedua tangannya. Tuh, ya, kata baginda Rasul, kalau Fatimah mencuri, aku yang memotong kedua tangannya. Artinya apa itu? Islam mengajarkan penegakan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Bukan keadilan itu milik orang kaya saja, bukan keadilan itu milik orang yang punya jabatan saja, tapi keadilan adalah milik umat manusia. Ya, bagaimana dulu zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar, orang-orang yang tidak punya harta, orang-orang tidak punya jabatan, tapi mereka alhamdulillah memperoleh rasa keadilan yang ditegakkan oleh Rasulullah dan para khulafaur rasyidin setelah Rasulullah. Dan masih banyak lagi para khalifah berikutnya, para pemimpin berikutnya yang betul-betul mampu menegakkan keadilan, ya. Lalu bagaimana dengan keadilan kita sekarang ini? Kita masih bisa mengucapkan astaghfirullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya sudah, ya. Jangan terlalu banyak berharap. Karena itu maksimalkan saja pengabdian kita, ibadah kita, syarat kita tegakkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang terakhir,
Syariat yang kita lakukan tujuannya adalah riayatul maslahatil ammah, untuk menjaga dan memelihara kemaslahatan umum. Tadi tuh ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dulu Nabi sedang bercengkrama dengan cucunya Hasan dan Husain. Tiba-tiba turun wahyu. Di tengah keluarga besarnya Rasulullah sedang bercengkrama dengan kedua cucunya, Rasulullah kemudian tiba-tiba mengatakan, kedua cucuku ini nanti bakal mati, ada yang dipenggal lehernya, ya, dibunuhlah begitu. Kedua cucuku ini nanti akhir hayatnya bakal dibunuh, udah begitu kira-kira. Lalu kemudian keluarganya mengatakan, ya Rasulullah, engkau Rasul Allah, engkau Nabi Allah, kiranya kau bisa minta kepada Allah supaya kiranya Allah selamatkan kedua cucumu ini. Apa jawab Rasulullah? Aku diutus bukan untuk kedua cucuku, aku diutus bukan untuk keluargaku, aku diutus bukan untuk orang-orang Islam, aku diutus bukan untuk orang-orang Arab, tapi aku diutus untuk umat manusia, rahmatan lil alamin. Itulah daripada misi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjaga nilai-nilai agama kita itu adalah untuk kemaslahatan umum, ya. Jadi nggak benar kalau Islam itu dengan ajaran-ajaran yang sekarang kita praktekin itu ada ajaran-ajaran yang merugikan orang lain, merugikan agama lain. Nggak ada, ya. Semuanya demi kemaslahatan umum, ya, demi kemaslahatan umat manusia. Bu, jangankan kita mengganggu sesama, jangankan kita mengganggu sesama muslim, sesama mukmin, jangankan kita mengganggu sesama manusia, orang non muslim, kepada hewan saja kita dilarang untuk mengganggu hewan. Betul? Bagaimana dulu ada seorang wanita yang disiksa, diazab gara-gara dia membuat kucingnya dipelihara, dikandangin, tapi kagak dikasih makan. Itu disiksa. Kalau ada kita ini menyiksa hewan, artinya apa itu? Artinya agama Islam luar biasa. Bagaimana kalau kita mengganggu sesama? Mengganggu hewan aja kagak boleh, apalagi mengganggu sesama. Jadi itu jelas, ya, nggak betul kalau ada orang-orang menyampaikan ajaran agama ini diskriminasi lah, merugikan orang lain lah, menyakiti kelompok lain, nggak betul, ya. Karena itu mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan Allah lapangkan hati kita, Allah bukakan akal pikiran kita, sehingga kita bisa memahaminya dengan baik, dan yang lebih penting kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita senantiasa istiqomah menjalankan syariat-syariat Islam. Amin ya rabbal alamin. Siril Fatihah. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada yang mau ditanya? Enggak ada. Wa'fu anna ya karim warhamna ya rahim waghfir lana dzunubana ya akramal akramin. Allahumma ya da'imal fadli 'alal bariyah ya basitul yadaini bil 'atiyah ya sahibal mawhibis saniyah shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil warasajiyah waghfir lana dzunubana ya dzal ula fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah. Allahumma ij'al sayyi'atina sayyi'at man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanat man abghadta. Allahumma ighfir ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma jubur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummati sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummati sayyidina Muhammad. Allahumma farij ummati sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi auladina wa auladi auladina wa la tadurrahum wafiqhum li ta'atin warzuqna birrahum wahfadhum min asdiqai su wa julasai su wa qaidi su adati su wa min su'i kulli su min syarri kulli syarri bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bi sirri salatul ala nabiyyika tahir wa bi jahil musallin ala habibika nasir wa bi karamati sayyid Syekh Abdul Qadir tawil a'marana wa sahih qulubana wa jasadana wa akthir amwalana wa auladana wa habib lana nas ajma'in ya Allah ya rabbal alamin.
Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wadmun alaina min husnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.